Sesudah membaca pewartaan Markus, terngiang di benakku kata punah. Aku tidak mencari tahu arti kata punah menurut kamus. Yang aku pahami, punah menunjuk pada keadaan tidak ada lagi. Biasanya kata punah digunakan pada ketiadaan makhluk hidup. Dinosaurus sudah punah, jenis burung A sudah punah, jenis gajah B sudah punah, dan seterusnya. Sebab kepunahan sudah banyak diketahui, yakni alam dan umat manusia. Salah satu sebab kepunahan dinosaurus adalah jatuhnya meteor raksasa di muka bumi. Umat manusia pun menjadi salah satu penyebab kepunahan beberapa spesies binatang karena perburuan ataupun karena pencemaran lingkungan hidup. Kenaikan suhu 1,2 derajat Celcius sudah bukan rahasia lagi. Orang sudah memikirkannya selama beberapa dekade. Tanda-tanda alam sebagai akibat kenaikan suhu bumi sudah nyata. Para ilmuwan sudah mengingatkan masyarakat dunia agar suhu bumi tidak mengalami kenaikan 1,5 derajat Celcius. Itu berarti suhu bumi tidak boleh mengalami kenaikan 0,3 derajat Celcius. Adakah cukup waktu bagi umat manusia untuk mencegah kenaikan suhu bumi itu? Bisakah suhu bumi diturunkan hingga kondisi pra-industri? Konferensi dunia tentang perubahan iklim yang sedang berlangsung pada awal bulan November 2021 ini memperhatikan sungguh kenaikan suhu bumi itu. Bayang-bayang kehancuran lingkungan hidup tentu ada di benak mereka. Mereka berusaha mencari jalan keluar atas permasalahan global yang tidak dapat diatasi secara parsial. Seluruh negara di dunia harus mengambil tindakan bersama. Aku sadar bahwa di balik kesadaranku sehari-hari aku memikirkan bagaimana jikalau umat manusia punah. Tidak ada lagi spesies yang disebut manusia. Apakah aku mengalami masa kepunahan umat manusia atau tidak? Bagaimana dengan keponakan-keponakan? Bagaimana dengan anak-anak keponakan yang lucu-lucu masih balita? Sungguh, aku tidak dapat membayangkan masa itu terjadi. Pewartaan Markus dan perkembangan kesadaran akan kondisi bumi yang berkembang memberikan harapan kuat dalam diriku. Penjelajahan luar angkasa sejak masa Perang Dingin 5 dekade yang lalu, aku pikir memberikan pemikiran sejajar dengan masa penjelajahan samudra pada 8 abad yang lalu. Manusia tidak hanya mencari tempat baru di atas bumi ini, manusia sudah menjelajahi berbagai tempat di alam semesta yang maha luas ini. Ya, sebagai kemungkinan tempat tinggal yang baru, mungkin seperti masa penjelajahan samudra dahulu. Tempat selain bumi menjadi perluasan dari bumi yang semakin penuh dengan manusia dan menipis sumber dayanya. Sebagai umat beriman, tentunya aku berpegang pada sabda Yesus bahwa dinyatakan oleh Yesus akan kepunahan segala sesuatu. Namun di dalamnya termuat keberadaan umat manusia yang tidak akan pernah punah. Disabdakan oleh Yesus, anak manusia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Sabda Yesus itu tidak hanya aku pahami secara rohani sebagai penganugerahan mereka yang setia pada iman akan kedatangan Yesus kembali, tetapi sekaligus saat di mana manusia menemukan kehidupan yang baru. Mereka yang terpilih kupikirkan sebagai orang yang sungguh mencermati dan berpegang pada keabadian sabda ilahi Yesus. Disabdakan oleh Yesus, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mereka yang terpilih akan membentuk, membangun, mengembangkan, dan menghidupi sabda-sabda Yesus. Inilah kehidupan baru yang kuyakini akan terjadi pada saatnya nanti. Kedatangan Yesus kembali untuk kedua kalinya aku yakini sebagaimana kedatangan Yesus yang pertama kali.
Tindakan penyelamatan Yesus bagi seluruh umat manusia merupakan tindakan pembaruan hidup umat manusia di hadapan Allah. Itu bisa berarti pembersihan, pemurnian, dan penganugerahan hidup ilahi. Apakah ini berarti penyangkalan akan tindakan penyelamatan Yesus yang sekali untuk selamanya? Aku tidak berpikir demikian. Sebagaimana disabdakan Yesus, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kehidupan bersama dengan Allah yang dianugerahkan dalam dan melalui tindakan penyelamatan Yesus yang selama ini masih diselimuti kabut akan terang benderang sangat jelas melalui kedatangan Yesus dengan penuh kekuasaan dan kemuliaannya. Manusia akan mengalami kehidupan mulia bersama dengan Allah dalam kondisi hidupnya di dunia ini. Kemuliaan ilahi dianugerahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Gambaran Taman Eden sebelum kejatuhan manusia sungguh menjadi nyata dalam kehidupan umat manusia. Kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Yesus bersabda, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Mungkin 5 miliar tahun lagi setelah matahari sebagai bintang di semesta ini padam, atau ratusan miliar tahun lagi setelah terjadi tabrakan antara galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda. Tidak ada yang tahu. Yang kuyakini umat manusia pasti bisa mengembalikan dan menjaga kesegaran bumi sebagai rumah bersama, dan bahkan mampu menemukan, membangun, dan menempati rumah baru selain bumi ini. Orang beriman tentu akan mendorong setiap usaha yang memperjuangkan kelangsungan hidup umat manusia yang semakin berkembang. Allah yang Maha Penyayang, Engkau senantiasa menjaga kehidupan umat manusia. Bimbinglah kami agar kami tetap setia dan berpegang pada kehendak-Mu. Dengan bantuan-Mu, kehidupan di muka bumi semakin indah dirasakan oleh umat manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.